Kisah kita dimulai di Mesir kuno, sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang tiran yang dikenal sebagai Fir'aun. Fir'aun merasa dirinya Tuhan. Suatu hari, peramal memberitahunya tentang seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menggulingkan kekuasaannya. Karena ketakutan ini, Fir'aun mengeluarkan dekret kejam. Setiap bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Di tengah teror ini, lahirlah Musa. Ibunda Musa, yang dipenuhi ketakutan namun juga iman, menerima bisikan ilahi. Masukkan bayi itu ke dalam peti dan hanyutkan di sungai Nil. Ini adalah tindakan keputusasaan dan kepercayaan tertinggi. Dan ajaibnya, peti itu justru hanyut dan ditemukan oleh istri Fir'aun sendiri, yang kemudian merawat Musa sebagai anaknya sendiri, tepat di dalam istana sang tiran. Sebuah kisah ironi takdir yang menakjubkan. Musa tumbuh di kemewahan, tetapi hatinya tetap bersama Bani Israel yang tertindas. Setelah ia secara tidak sengaja membunuh seorang prajurit Mesir saat membela kaumnya, ia terpaksa melarikan diri ke padang gurun. Setelah bertahun-tahun diasingkan, Musa tiba di lembah tua. Di tengah malam yang dingin, ia melihat sebuah pohon yang menyala. Bukan pohon yang terbakar, melainkan pi yang bersinar tanpa memakan kayu. Ketika Musa mendekat, ia mendengar suara yang menggetarkan. Sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Di sanalah, di tempat yang sunyi, Musa menerima tugas terbesar, kembali ke Fir'aun, sang pengasuhnya, dan menuntut pembebasan Bani Israel. Untuk meyakinkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya dua mukjizat utama. 1. Tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar yang lincah. 2. Tangan yang bersinar putih bercahaya ketika diletakkan di ketiak. Pertarungan mukjizat dan bencana Musa ditemani oleh saudaranya, Harun, menghadapi Fir'aun. Pertarungan pun dimulai bukan dengan pedang, melainkan dengan mukjizat. Fir'aun meremehkan Musa, mengira mukjizatnya hanyalah sihir biasa. Ia mengumpulkan para penyihir terhebat Mesir. Dalam pertarungan epik di hadapan rakyat, tongkat Musa berubah menjadi ular raksasa yang menelan semua ular yang diciptakan oleh sihir para penyihir. Para penyihir yang mengetahui batas antara sihir dan mukjizat sejati, ketika bersujud dan menyatakan keimanan mereka kepada Tuhan Musa. Namun, Fir'aun tetap sombong. Sebagai hukuman, Allah mengirimkan serangkaian bencana 9 tanda, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Banjir darah, wabah kutu, katak, belalang, hingga kegelapan total. Setiap kali bencana melanda, Fir'aun berjanji akan membebaskan Bani Israel, tetapi setiap kali bencana berakhir, ia melanggar janjinya. Akhirnya, Musa diperintahkan untuk memimpin Bani Israel keluar dari Mesir secara diam-diam. Fir'aun yang murka segera memimpin pasukan berkuda terbesarnya untuk mengejar mereka. Bani Israel tiba di tepi Laut Merah. Di depan mereka air, di belakang mereka pasukan kematian. Ketika keputusasaan melanda, Musa mengangkat tongkatnya, dan dengan izin Allah, autan pun terbelah dua, menciptakan jalur kering di antara ombak raksasa. Bani Israel menyeberang. Fir'aun dan pasukannya, dalam kesombongan terakhir mereka, mengikuti ke jalur kering tersebut. Tepat ketika Bani Israel mencapai keselamatan, Musa diperintahkan untuk menurunkan tongkatnya kembali. Air pun kembali menyatu, menenggelamkan Fir'aun dan seluruh pasukannya. Fir'aun, dalam detik-detik terakhirnya tenggelam, menyatakan imannya, tetapi sudah terlambat. Kisah ini berakhir dengan kebebasan Bani Israel dan pelajaran abadi.
kekuatan keimanan kecil selalu lebih besar dari tirani yang paling megah sekalipun.